Terakhir tentang eh, bagaimana startup brand melawan COVID-19, tentang product development dan supply chain. Saya satuin aja karena ini berhubungan erat ya antara product development sama supply chain ya. Yang kamu miliki sekarang untuk menghadapi masa depan, terutama sesudah wabah ini, ketika nanti akan ada sebuah normal baru, the new normal, kayak apa sih? Perilaku konsumen kan berubah. Ya loh, itu berubah. Historically, kamu tahu, saya pernah menonton video di YouTube tentang orang Jepang kenapa suka kalau batuk, kalau flu, mereka pakai apa? Pakai masker selalu. Sebelum zaman ini juga mereka udah begitu gitu. Itu karena memang mereka pernah kena wabah flu yang parah zaman dulu. Sehingga mereka kemudian si wabah ini bahkan mengubah kultur mereka. Kalau sakit harus pakai biar nggak nularin orang lain gitu. Itu terjadi di Jepang. Sekarang terjadi di seluruh dunia. Berarti dunia berubah perilaku kulturnya dan termasuk perilaku membeli barangnya. Preferensi mereka akan berubah. Membeli makanan tentu akan lebih mengutamakan kebersihan. Beli barang aja, barang lain aja mungkin akan mengutamakan higienisme yang lebih baik. Misalnya gitu kan. Ini akan terjadi ke depan dan ini mesti dibaca dari sekarang. There is no reason kita harus selamat di masa wabah untuk mati sesudah wabah, kan gak mau juga kan, perusahaan kita kan ingin terus tumbuh gitu. Makanya jangan fokus aja di yang sekarang. Yes, yang sekarang harus fokus, tapi jangan biarkan semua orang kamu memikirkan yang zaman sekarang aja gitu, masa ini. Tapi sesudah ini harus ada orang yang memikirkan apa yang harus kita lakukan sesudah ini. Desainer terutama gitu, udah harus mikir ke sana dari sekarang. Kayak apakah seperti ini dan merancang ulang supply chain kita. Krisis akan terjadi lagi. Entah karena penyakit, entah karena perang. Perang unlikely sih kalau menurut saya, tapi penyakit itu sangat mungkin karena global warming bisa jadi kan. Akan terjadi krisis juga gitu. Makanya both orang-orang yang tukang ngayal kita, tukang ngayal utama ya. Auditor semua orang disuruh ngayal sih, tapi tukang ngayal utama itu orang-orang R&D, Markom gitu ya. Itu udah harus mikir seperti apa ke depan. Pelajari dan sesuaikan sama supply chain yang barunya. Satu yang saya pelajari dari masa darurat wabah ini gitu ya, adalah alhamdulillah sejak 3 tahun yang lalu supply chain kita tuh sengaja kita ubah untuk menjadi agar bisa menjadi sebuah lean organization. Kalau teman-teman baca bukunya Eric Rice, Lean Startup, atau baca buku Blue Ocean Strategy itu, di sana ada QQ, ada apa ya, hints gitu loh. Organisasi seperti apa yang bagus untuk masa depan, dan kita udah mulai sejak 3 tahun yang lalu. Kalau teman-teman belum tahu, Tors itu mengandalkan line produksinya tuh di luar, nggak di dalam. Tapi mau di mana-mana, dalam negeri, luar negeri itu disambungin semua, dukungan teknologi apa segala macam kita sambung-sambungkan gitu. Nggak perlu semuanya ada di dalam, karena organisasi di dalam harus tadi lean, ramping. Kenapa? Kata teori gitu. Kata teori begitu. Katanya sekarang terbukti. Contoh nih, selain nggak punya produksi satu di dalam, kita juga tidak punya gudang. Gudang kita itu ada di luar. Gudang kita itu di pihak ketiga, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Kita punya gudang sampai ke Amerika, sampai ke Kansas. Kita punya gudang, tapi punya pihak ketiga sebenarnya. Kami bekerja sama dengan mereka. Dan asiknya adalah ketika terjadi keadaan seperti sekarang nih, bayangkan dua perusahaan, yang satu punya gudang sendiri, yang satu yang kayak Tors, gudangnya di pihak lain, mau di dalam atau di luar negeri gitu. Ketika terjadi PSBB dan produk kamu misalnya menjual kerudung misalnya gitu kan. Kerudung kan bukan industri, bagian dari 8 industri yang harus jalan terus kan. Iya kan? Bukan
bukan industri kesehatan kan, bukan industri logistik kan. Jadi suruh tutup kan. Artinya layanan pada konsumen kamu karena gudangnya ada di kamu sendiri harus putus, harus berhenti gitu. Untuk Torch, gudang kami ada di luar. Gudang kami di perusahaan fulfillment yang sama pemerintah justru mereka nggak boleh tutup. Sehingga layanan produk Torch selama masa PSBB pun akan jalan terus. Akan bisa delivery terus. Nah, perubahan ini kami lakukan sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun lalu kita melakukan seperti itu. Gimana proses tuh kalau bisa tidak banyak manusianya. Order teman-teman tuh kalau order itu banyak yang mengerjakan komputer sebenarnya secara otomatis. Masih ada manusianya tapi nggak terlalu banyak juga gitu. Perusahaan harus dirancang seperti itu, juga produknya harus dirancang seperti itu. Produk-produk saya juga masih kemarin baru diskusi juga di WA sama teman-teman R&D di rumahnya masing-masing gitu. Cari the new norm. Cari the new norm. Jangan ngegambar dulu. Reimagine the new norm itu seperti apa sih? Orang tuh akan seperti apa nanti perilaku membelinya. Bagaimana kita bisa mengetahui? Lihat aja ke diri sendiri. Diri sendiri juga kan kita begitu. Kita juga kan sebenarnya terkena dampak korban COVID juga ya. Mungkin bismillah mudah-mudahan jangan jadi korban kesehatan ya, tapi minimal udah kerasa sebagai korban ekonomi dari si COVID ini gitu. Coba lihat cermin kita sendiri sudah bisa menjadi cermin dari bagaimana konsumen akan berubah gitu. Nah, ini yang mesti dipikirkan. Dan tadi supply chain-nya coba rancang sekarang supply chain. Supply chain itu kan kayak rantai muter gitu ya sebenarnya. Seperti itu dari mulai produk materialnya beli kemudian di assembling, dari assembling kemudian masuk ke gudang, dari gudang kemudian masuk ke sales department, kemudian terjual masuk ke data analitik mungkin datanya bisa dipakai untuk financing, dari financing nanti masuk lagi ke pembelian bahan baru lagi, bukan muter tuh. Nah, rancang sekarang supply chain-nya itu supply chain yang kira-kira bayangkan nggak akan harus berhenti ketika terjadi krisis seperti sekarang. Teman-teman dapat privilege, ya kita orang Indonesia ya. Mikirnya hikmah. Masih ada yang bagus. Paling tidak sekarang kita dapat pengalaman langsung seperti apa sih krisis. Sehingga ketika tahun-tahun depan ada lagi krisis, kita udah merancang dari sekarang, perusahaan-perusahaan kita, brand-brand kita itu sudah crisis proof. Gimana caranya? Tadi R&D-nya sama supply chain-nya memang sejak awal dirancang agar punya imunitas terhadap krisis gitu. Bisa berubah dengan cepat, bisa belok dengan cepat, bisa mendapatkan pembiayaan dengan cepat walaupun dalam keadaan krisis. Itu yang mesti dipikirkan dari sekarang. The new norm in the next decade. Karena jangan terpaku, jangan berpikir bahwa kalau ini lewat bulan Juli misalnya gitu, ini nggak akan terjadi lagi. Ketika perusahaan kamu nanti 10 tahun lebih tua atau 8 tahun lebih tua, mungkin krisis yang selanjutnya akan datang. Pastikan organisasi kamu organisasi yang punya imunitas terhadap krisis. Oke, itu IGTV yang sangat panjang. Dipotong-potong sih nanti. Percobaan kita lihat saja. Gue edit dulu dikit kali ya. Semoga bermanfaat teman-teman, dan semoga ini bermanfaat untuk saya dan tim saya juga. Semoga ini ditonton sama tim di dalam saya sih. Biar mereka juga ngerti gimana saya CEO-nya berpikir dan mereka bisa merespon. Tapi kalau bermanfaat untuk teman-teman, ya terima kasih banyak. Gue nggak minta duit. Minta beli boleh Tor boleh, tapi minta doa juga dong. Mudah-mudahan kita semua segera keluar dari krisis ini dengan tetap jaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum sob.